Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, sekali lagi Pak Hafiz ingatkan bagi yang belum mengambil buku Al-Islam untuk segera mengambil buku Al-Islam di kantor, karena nantinya juga ada tugas dan materi dari Pak Mus ya, Al-Islam. Jadi yang belum ambil silahkan, buku Al-Islam sudah bisa diambil di kantor. Oke, langsung saja kita mulai, kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin sudah sampai halaman 123, berarti sekarang halaman 124. Halaman 124 ya. Terus ini nanti juga seperti kemarin langsung dua pembelajaran, karena setelah Pak Agus lihat materinya sedikit, jadi bisa langsung digabung supaya cepat selesai juga. Ini masih di tema 1. Mungkin 2 minggu ke depan harusnya sudah lanjut di tema 2 ya. Oke, untuk hari ini kita mulai dari halaman 124. Halaman 124 kita lanjutkan yang kemarin. Oke, di sini kita akan belajar tentang berbagai perkembangan dan pertumbuhan hewan. Nah, yang pertama nanti ada kupu-kupu, dan nanti ada juga katak ya, kodok. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan dua hewan tersebut. Kita lihat halaman 124, kalian perhatikan, kalian simak dulu. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan, kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, ada gambarnya, amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, induk ayam, ada juga gambar kupu-kupu. Nah, ini ada gambar tuh. Ada ayam, telur, anak ayam, dan kupu-kupu. Ada juga kepompong ini, kalau kalian lihat ada kepompongnya. Ini ayamnya siapa ini? Ayamnya tinggal di kebun, di taman. Ada ayam tinggal di taman, ini punya siapa ini? Induk ayam, telurnya ada berapa itu? Hitung, telurnya ada 5. Telurnya ada 5, anak ayamnya ada 2 ya, yang sudah menetas 2. Yang 5 ini belum menetas. Sebelahnya 125 ada gambar lagi, itu adalah siklus perkembangbiakan atau pertumbuhan kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu, nah ini sudah ada gambarnya toh. Dari telur, jadi pertama telur ya, dari telurnya tuh ini nempel di godong, di daun kecil-kecil. Kalian lihat ada titik-titik kecil-kecil, nah itu telurnya. Dari telur nanti menetas jadi ulat. Nah, karena dia nempel di daun telurnya, berarti ulat tinggalnya juga di pohon ya, di atas pohon. Nah, dia ini makan apa ini ulatnya ini? Makan daun, tinggalnya di pohon, makannya daun. Dan nanti kalau sudah kenyang, sudah besar, nanti dia akan membungkus tubuhnya sendiri jadi kepompong, gantung seperti ini. Ya, ini keras ini dari luar. Ya, kalau dipegang keras, nggak seperti ulat. Nah, ular kan empuk ya, tubuhnya empuk. Tapi kalau sudah jadi kepompong ini dibungkus, ini jadi keras ya, dia di dalamnya. Nanti kalau sudah tumbuh lama di kepompong, dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah ya. Keluar dari kepompong, nanti sayapnya masih basah. Nanti dia berhenti sebentar, nanti sayapnya kering, baru bisa terbang kayak gini. Nah, nanti kalau sudah berangkat ya, kalau sudah berangkat bisa kita tonton bersama-sama perkembangbiakan dan pertumbuhan kupu-kupu ya, nggak perlu nunggu lama ya, pelihara dari telur ditunggu sampai jadi ulat. Tapi kalau sudah bisa, kita bisa nonton di YouTube ya, pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu itu cepat. Cuma 10 sampai 15 detik kita sudah bisa melihat semuanya, dari telur menetas, ulat makan daun jadi kepompong, sampai keluar jadi kupu-kupu ya. Nanti kalau sudah berangkat, atau bisa kalian lihat sendiri ya di YouTube, cari aja di YouTube pertumbuhan kupu-kupu. Nah, itu nanti banyak pasti. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat.
Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, kita ceritakan. Sudah ada gambarnya. Tinggal kita ceritakan di sebelahnya. Tahap pertama telur, ya, telur. Kalian ceritakan gimana ini? Telur kalian tulis ya. Telur ulat menempel pada daun. Nah, telur ulat menempel pada daun. Ukurannya kecil ya. Kalian tulis ya. Bisa di-pause dulu, ditulis dulu. Tak ulangi saya lagi. Telur ulat menempel pada daun. Ukurannya kecil. Kalian tulis. Terus baliknya. Selanjutnya adalah ulat. Tahap kedua ulat. Kalian ceritakan sudah menjadi ulat sekarang. Sudah menjadi ulat. Kalian tulis. Ulat hidup di pohon. Dia memakan daun. Ulat hidup di pohon. Dia memakan daun, ya, makanya daun ini dimakan, ini daunnya bolong-bolong, ya, maka ulat adalah masa pertumbuhan yang paling merugikan, ya. Nah, dia makannya daun. Kasihan Pak Tani, kasihan yang sudah menanam pohon, daunnya bolong-bolong dimakan ular, ya, ulat. Jadi ini adalah bagian yang paling merugikan dari pertumbuhan kupu-kupu. Kalau sudah jadi kupu-kupu, indah, ya, bagus. Kepompong juga tidak mengganggu. Nah, ini pas jadi ulat ini nakal, ini dia suka makan daun. Ingat, ini yang paling merugikan, ya. Tahapan yang paling merugikan. Tahap ketiga kepompong. Bisa kalian tulis. Ulat membungkus dirinya sendiri menjadi kepompong. Ulat membungkus dirinya sendiri menjadi kepompong. Ulat membungkus dirinya sendiri menjadi kepompong. Ya, gantung seperti ini. Gantung di dahan, nanti di atas, ya, keras untuk melindungi diri, ya. Kalau kalian melihat kepompong seperti ini, ya, biarkan, ya, jangan diganggu, jangan dipatahkan, kasihan, ya. Dah, biarkan saja, nanti dia jadi kupu-kupu yang indah. Lah, terakhir ini kupu-kupu yang indah keluar dari kepompong. Terakhir, kupu-kupu yang indah keluar dari kepompong. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, sudah indah, ya, dan dia sudah tidak merugikan, enggak seperti ini ulat merugikan. Kalau sudah jadi kupu-kupu, dia malah membantu penyerbukan bunga dan buah, ya, dia membantu tanaman lain untuk berbunga. Nah, itu lengkapnya akan kalian pelajari di kelas 5. Nanti juga kalian akan pelajari yang namanya metamorfosis, ya. Ada yang metamorfosis sempurna, ada yang metamorfosis tidak sempurna, ya. Itu nanti lengkapnya di kelas 5, ya. Untuk kelas 3 masih dasar dulu, pengetahuan ini dulu supaya kalian paham dulu. Nanti bawahnya, ayo berlatih, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Nah, yang bawah ini disuruh membuat pertanyaan. Kalau biasanya kalian menjawab pertanyaan, sekarang diminta untuk membuat pertanyaan. Enggak ada, ya, berarti cuma membuat pertanyaan tok, tidak perlu dijawab. Dijawab lesan saja, ya. Enggak perlu ditulis. Yang penting nulis pertanyaan. Oke, kupu-kupu. Bisa kalian tanyakan, yang pertama adalah warna. Terserah kalian mau tanya yang mana. Apa warna tubuh kupu-kupu itu? Apa warna sayap kupu-kupu itu? Apa warna mata kupu-kupu itu? Boleh, ya. Yang pertama kalian tanyakan warna. Mau tanyakan warna yang sebelah mana, terserah kalian. Bahkan bisa sendiri, ya.
Yang pertama kalian sudah bertanya tentang warna. Yang kedua, selanjutnya adalah jumlah. Jumlah berapa? Pertanyaan tentang jumlah itu menggunakan berapa. Berapa lingkaran di sayap kupu-kupu itu? Nah, boleh. Berapa jumlah kaki? Jumlah kaki kupu-kupu itu? Boleh. Berapa jumlah mata kupu-kupu itu? Atau apalagi ini sungutnya ini. Berapa jumlah sungut ya? Antena kupu-kupu itu? Boleh. Itu ya. Yang pertama kalian tanyakan warna, yang kedua tanyakan jumlah. Terserah yang mana, bisa kalian milih sendiri. Selanjutnya 127. Oh, ini penjaskas ya, olahraga. Lanjut, langsung kita lewati. Ini juga kita lewati. Nah, ini sedikit halaman 130, sedikit kita bahas. Halaman 130, sedikit kita bahas. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Nah, seperti yang sudah Pak Awi sampaikan kemarin, memberi saran, masukan ya, walaupun temanmu salah, itu juga sampaikan dengan cara yang santun, jangan marah-marah walaupun temanmu salah ya. Diberi saran yang baik karena itu adalah bentuk perhatian kita ya, sebagai tanda kita menyayangi teman. Kalau teman berbuat nakal ya, kalau benar-benar teman kita ya harus kita ingatkan, kita peringatkan dengan baik-baik ya, jangan didiamkan karena nanti melakukan kesalahan. Terus bawahnya, menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua. Ingat-ingat, menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua. Ini pasti nanti di soal biasanya sering keluar ya. Menyayangi teman itu Pancasila sila kedua. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat-ingat, menyayangi teman itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Kalau sila pertama apa kemarin? Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu pengamalannya adalah dengan beribadah dengan baik, makan, berdoa, sholat, mengaji, itu adalah sila pertama. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kelima sebelahnya 131. Sekarang kita belajar tentang kodok ya, kata, perkembangbiakan kata, pertumbuhan kata. Sama seperti tadi, kata ini juga punya ini berudu ya, dari telur ini menetas nanti jadi berudu ya, tahu ya, kecebong, berudu. Telurnya itu di mana? Kalau tadi ulat nempel di daun, kalau telur kodok itu di mana? Tahu nggak kalian? Pernah lihat? Ya, tahu, pernah lihat di Upin Ipin? Ya, nontonnya Upin Ipin. Pak Hafiz tahu, Pak Hafiz juga nonton ya. Telur kata, telur kodok itu ada di dalam air biasanya ya. Kalau nggak di dalam air ya pasti di pinggir air ya, dekat dengan air, itu telur kata. Kalau sudah menetas langsung bisa nyemplung ke air. Dia seperti apa ya? Kayak ikan tapi kepalanya besar. Nih, cebong ya. Nah, lihat ya. Kepalanya besar dan ekornya itu seperti ikan ya, bisa untuk renang karena belum punya kaki. Nah, cebong seperti ini. Nah, baru berudu ini, kecebong ini setelah dia tumbuh beberapa hari kemudian makan, nah akan mulai tumbuh kaki. Nah, ini sebenarnya besarnya nanti jadi kaki, siripnya ini nanti lama-lama jadi kaki. Dari kaki belakang dulu yang besar ya, bisa buat renang, mancal-mancal. Nah, baru sedikit-sedikit kaki yang depan. Ekornya masih ada tapi semakin kecil, semakin pendek ya, semakin pendek.
ekornya. Nah, baru nanti sampai ekornya benar-benar hilang karena sudah tidak dipakai untuk berenang. Berenangnya sudah pakai kaki. Kakinya ini punya selaput ya. Kalau kita manusia jarinya tidak punya selaput. Kalau katak ini jari, di sini ada yang menyambungkan seperti ini. Jadi walaupun megar, dia seperti kipas, bisa untuk kipasan, bisa untuk renang, mendorong air. Ya, selaput namanya. Nah, ini katak muda. Ini biasanya masih di dalam air atau di pinggir air ya, masih dekat dengan air. Baru ketika sudah jadi katak dewasa, ekornya sudah hilang, sudah gede, dia bisa keluar dari air, bisa jalan-jalan, bisa masuk rumah, ya kemana-mana, sudah di darat. Tapi juga tetap bisa tinggal di air, terserah dia, mau di air bisa, mau di darat juga bisa. Tak bacakan, disimak ya, disimak bukunya. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, menetas ya, menetas menjadi berudu atau kecebong kalian bisa menyebutnya. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, itu urutannya. Balik halaman 132. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? 1, 2, 3, 4. Telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Yang paling penting yang mana ini kira-kira ya? Berarti ya semuanya penting ya. Sebenarnya semuanya penting. Sebenarnya semua penting. Telur penting karena kalau nggak menetas nggak akan jadi katak dewasa. Berudu itu juga penting karena dia masih lemah ya. Dia masih lemah, belum bisa lompat dan dia bisa berenang. Terus katak muda itu adalah peralihan ya, pindah, dia mulai belajar di darat. Itu juga penting ya. Tadinya hidup di air, dia punya kaki mulai latihan melompat di darat. Itu juga penting. Katak dewasa juga penting karena katak dewasa yang akan menghasilkan telur. Nah, mau pilih yang mana? Menurut kalian yang penting yang mana? Juga disampaikan alasannya ya. Telur penting karena dia harus menetas. Berudu penting karena dia masih lemah, masih bayi. Katak muda penting karena belajar hidup di darat. Katak dewasa penting karena menghasilkan telur. Nah, mau yang mana terserah kalian. Jelas juga alasannya tadi. Kenapa? Jadi nggak cuma milih ya, tapi disampaikan apa alasannya. Nah, pertanyaannya apa alasannya? Itu tadi alasannya sudah disampaikan, bisa kalian milih sendiri. Yang bawah, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Ada yang perlu kalian ketahui, yang pengen kalian ketahui dari daur hidup katak? Pak Hafiz itu apa ya? Pengen tahu makannya malah. Katak itu makannya apa ini? Oh, ini berudu ini masih kecil ya, di air berenang. Ini makannya apa ini waktu kecil ya? Kalau kalian kecil makannya bubur bayi, makan pisang. Loh, kalau ini berudu cebong dipakani apa ini kira-kira? Apa ya? Nanti coba kita belajar di Google, nanti cari di Google ya. Jadi belajar itu nggak cuma lewat buku, nggak cuma dari Pak Hafiz ya, di Google bisa. Kalau kalian tidak tahu jawabannya, bisa kalian cari tahu di Google. Karena apapun yang kalian lakukan untuk mendapatkan informasi itu juga bagian dari belajar. Tuh, kalau ada yang kalian ingin ketahui bisa kalian tulis di situ. Bisa makanannya, umurnya, umur katak itu berapa sih? Bisa. Mintalah bantuan guru dan orang tuamu untuk menjawabnya. Wah, yang menjawab ternyata orang tua. Ayo, yang menjawab orang tua. Silakan kalian tanya ya, yang aneh-aneh, yang pengen kalian ketahui bisa kalian tulis di sini. Nanti tanyakan ke mama, ke papa, atau Pak Hafiz boleh.
Lanjut halaman sebelahnya. Halaman 133. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan kata ya, sekalian ya. Satu hari ini langsung 2. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Kalau kupu-kupu, ada yang takut kupu-kupu? Enggak ada ya. Kupu-kupu bagus, indah, lucu, terbang, susah ditangkap tapi. Ya, nggak ada yang takut ya dengan kupu-kupu. Nah, tapi beberapa orang takut dengan kata, termasuk Pak Fi sudah nggak mau berurusan dengan kata ya. Mau. Nah, ini Beni nakal nih. Beni menakut-nakuti Dayu pakai kata. Ini kata anteng ini. Kata lucu, bagus sih. Ya, Beni nakal, menakut-nakuti Dayu. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Dayu nggak berani dengan kata. Nah, ini Beni ini nakal. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Saran itu biasanya menggunakan kata sebaiknya. Berarti kalian tulis dulu. Sebaiknya. Yang pertama kalian beri saran ke Beni dulu. Sebaiknya Beni tidak menakut-nakuti Dayu dengan kata. Boleh. Sebaiknya Beni tidak mengganggu kata. Boleh. Sebaiknya Beni tidak bermain di sungai. Boleh. Terserah kalian ya saran. Sebaiknya Dayu lari lebih cepat. Boleh ya. Terserah kalian ya, berikan saran untuk gambar ini sebaiknya gimana ini. Mainan kodok ya, kodok buat mainan. Lanjut 134. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Berarti sekarang saran untuk Dayu supaya lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Sebaiknya Dayu tidak takut pada kata. Boleh. Sebaiknya Dayu menyayangi semua hewan. Boleh. Sebaiknya Dayu belajar memegang kata. Boleh. Belajar memegang kata. Ingat saran gunakan sebaiknya. Ya, terus kalian juga jangan ragu untuk mempause videonya ya. Kalau mau nulis dulu bisa di pause videonya, kalian kerjakan dulu, baru lanjut lagi. Karena nanti kalau nonton dulu sampai selesai, mau mengerjakan bingung loh. Tadi apa? Lupa ya. Mending sambil di pause, dijawab, lanjut lagi. Oke, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. 7 bak ya, 7 kotak, 7 kolam penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Banyak banget ya. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Kerjakan pada tempat yang tersedia berikut ini ya. Berapa tadi? 130 ekor anak penyu di 7 bak. Berarti kalian tulis ya, perkalian bertingkat. Kalian tulis seperti ini, perkalian bertingkat 130 dikalikan 7, 130 dikalikan 7. Ya, kalian tulis di ini. Setelah ditulis, yuk dikerjakan ya, yuk. Bareng-bareng guys. Yang ini bareng-bareng. 0 kalikan 7. Ya, terus diingat ya, sampai kamu SMP, SMA, kuliah, sampai bekerja, yang namanya 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah tetap 0. Lah ini mulai nih.
3 kali 7. Wah, kemarin nggak ada yang sampai lebih dari 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 7. 3 kali 7. 7-nya ada 3, 3-nya ada 7. Berapa ini? 7 tambah 7, 14, tambah 7 lagi, 21. Ya, berapa? 7 kali 3, setelah kalian hitung, 7 kali 3 itu adalah 21. Lah terus gimana nih? Ditulis semua apa enggak ini? Pak, 7 kali 3, 21, Pak. Tulis di sini 21. Lah, berarti kan seperti penjumlahan yang menyimpan, kalau hasilnya 2 angka seperti ini, kalian tulis yang belakang dulu. Belakang ya. Yang satunya yang ditulis. Nah, 2-nya nanti nabung. Nabung 2, boleh kalian tulis di sini 2. Boleh di luar dulu 2. Nabung punya tabungan, ingat punya tabungannya 2 sekarang. 1 kali 7, angka berapapun dikalikan 1, hasilnya adalah tetap 7. Ingat punya tabungan 2, berarti berapa? 7 tambah 2, 9. 910. Berarti jumlah semua penyu yang ada di situ adalah 910. Bisa kalian tulis ya di kotak sini. Nah, terus satu lagi, seperti kemarin, karena ini soal cerita, kalian jawab dengan cerita. Jadi jumlah semua anak penyu adalah, ya kalian tulis pakai huruf ya. Kita sini toh angka hitung-hitungan itu bawahnya sini. Jadi jumlah semua anak penyu adalah 910. Ya, soal cerita dijawab dengan cerita. Terus bawahnya, buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Kalau ini suruh buat cerita sekarang. Ya, suruh buat cerita. 300 kali 4. Apa ini? Boleh apa ya yang biasanya jumlahnya banyak, kecil jumlahnya banyak. Bisa kalian pakai kelereng. Beni memiliki 4 kaleng. Setiap kaleng berisi 300 kelereng. Berapakah jumlah semua kelereng Beni? Boleh. Pak, aku nggak mau kelereng, boleh yang lain. Apa ya? Permen, ya. Dayu memiliki 4 kaleng permen. Setiap kaleng berisi 300 permen. Berapakah jumlah semua permen Dayu? Boleh. Yang lain juga boleh. Apa sih? Hewan. Lele boleh. Edo memiliki 4. Lele itu apa berarti tempatnya? Kolam. Edo memiliki 4 kolam lele. Setiap kolam berisi 300 bibit lele. Boleh. Berapakah jumlah semua lele Edo? Boleh ya. Serah kalian ceritanya mau pakai apa. Yang penting tempatnya ada 4 ya. Tempatnya bisa kaleng, bisa kolam, bisa ember, bisa wadah. Lah setiap wadah tempatnya itu isinya 300. Terserah kalian mau pakai permen, kelereng, ikan atau yang lain boleh. Karena di sini buat cerita ya. Kalau kemarin sudah mengerjakan soal cerita, kalau ini disuruh membuat cerita sendiri dan dikerjakan. Berarti ini tetap dihitung. Buat pertanyaan sendiri, kalian hitung sendiri, buat jawabannya sendiri. Jadi jumlah kelereng Beni adalah berapa ini hasilnya nanti ya. Nih coba kalian kerjakan sendiri yang ini. Ingat, buat ceritanya dulu, dihitung baru dijawab. Jadi jumlah permen Dayu adalah berapa ya. Serah kalian mau pakai yang mana. Oke, itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar.
jangan lupa tugas-tugasnya yang lain juga ikut dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.